Shalom, selamat siang semua. Saya percaya Tuhan Yesus terus memberkati kita siang. Ada sebuah hal yang harus kita bahas hari-hari ini yang begitu penting adalah Injil. Dan kita bisa belajar dari tokoh-tokoh besar seperti William Booth ketika Tuhan memberikan inspirasi dengan tindakan sosialnya. Kemudian dia turun ke jalan-jalan membagikan makanan, membantu orang miskin, dan itu menjadi sebuah aksi di mana penginjilan bisa dengan mudah, dan sehingga terjadilah namanya Gereja Bala Keselamatan. Ada juga yang bernama Smith Wigglesworth yang terkenal dengan penginjilan kuasa. Dia membangkitkan banyak orang mati, kesembuhan banyak terlihat, dan kita lihat bahwa banyak orang dimenangkan untuk Tuhan lewat apa yang Tuhan taruh lewat kuasa Roh Kudus. Ada juga kita lihat Fransiskus Asisi dari Katolik dengan perbuatan kasihnya lewat pendidikan, atau juga Luther yang melakukan reformasi. Dan kita juga lihat ada Zwingli yang datang ke Manado dengan pendidikan sehingga orang bisa dimenangkan. Injil adalah begitu penting dan begitu mutlak dengan berbagai banyak pendekatan holistik, perbuatan, pendidikan, kasih apapun. Kita akan terus menginjil. Tapi memang Injil secara sederhana ada dua hal. Yang pertama, Injil jelas kita harus menghidupi Injil dari teladan. Sebagai hamba Tuhan pun saya masih belajar untuk menghidupi Injil, saya belum sempurna. Tapi ketika kita mengenal Injil, otomatis berarti Injil itu harus menjadi bagian hidup dari kita lewat teladan dan perilaku. Dan kedua, memang betul kita harus memiliki teladan. Tapi jika kita tidak pernah menyaksikan Injil buat orang lain, memberitakan lewat kesembuhan, aksi sosial, atau apapun, orang tidak akan pernah mengenal Injil itu sendiri. Karena itu, ketika kita sudah punya teladan yang baik karena Injil hidup di dalam, maka pun mau tidak mau kita seperti Paulus berkata, aku memiliki roh yang berapi-api di dalam hidupnya. Kemanapun dia pergi, siap baik tidak siap, dia pengen memberitakan Injil. Artinya, sebagai orang Kristen, kita mempunyai kemampuan karena kasih karunia di dalam mengerjakan di dalam hidup kita untuk menginjil. Otomatis itu akan menjadi gaya hidup yang normal bagi kita sebagai orang Kristen untuk menginjil. Nah, pertanyaan kita, apakah itu menjadi bagian hidup atau kita sudah mempunyai hidup yang saleh dan kita tidak pernah menginjil? Hati-hati. Saya tidak mengatakan bahwa hidup saleh itu hidup saleh penting, tapi ketika kita hidup saleh otomatis juga akan berikan daya semangat bagi kita untuk menginjil dan memberitakan kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan, kesembuhan apapun caranya. Yang kita belajar dari tokoh-tokoh penginjil, salah satu juga yang Reinhard Bonnke yang sudah memenangkan. Mari saudara, penting kita untuk menginjil, dan ingat, Injil itu butuh doa. Doa yang merupakan amunisi dari Injil itu sendiri. Ketika kita banyak doa, banyak dalam hadirat Tuhan. Ketika lewat firman juga kita berdoa dan kita menguasai firman. Mari mulai menginjil. Apapun cara kita, apapun metode kita, Tuhan senang dengan umatnya yang mau terus menginjil dan memberitakan kabar sukacita itu kepada setiap orang. Yang baik yang berdosa, orang yang terikat, orang yang butuh kesembuhan, orang yang butuh lawatan, orang yang butuh terobosan, yang butuh mujizat. Mari kita semua, siapapun, dimanapun, kapanpun, kita tahu Injil adalah bagian penting yang sudah menjadi hidup karena Kristus mati dan bangkit, dan dia naik ke surga, dan Roh Kudus turun dalam hidup kita, dan Roh Kudus sudah diberikan sehingga kita menjadi bagian penting dari amanat agung ini. Terima kasih. Saya berdoa biar video ini memberkati setiap saudara. Masih banyak kekurangan, saya pun harus belajar, tapi yang paling penting jangan berhenti. Tuhan semakin dekat, mari kita mempercepat sehingga Injil kerajaan akan diberitakan kepada semua etnos di seluruh bumi. Sehingga Tuhan Yesus sangat senang buat setiap umatnya ketika mempunyai kehidupan yang baik, maka suka menginjil dan memberkati orang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.